Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, kehidupan setelah mati adalah sebuah keyakinan yang mendasar dan salah satu fase penting dalam perjalanan kehidupan setelah mati adalah alam kubur. Seperti kita pahami bersama bahwa setelah seseorang meninggal dunia, maka tempat pertama yang akan dituju sebelum ke akhirat adalah alam kubur atau alam barzah. Dan di alam ini mayit pun akan mulai mempertanggungjawabkan dan merasakan sebagian balasan dari amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat mengingatkan manusia tentang siksa kubur. Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa atau azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Hadis riwayat Ahmad. Siapa saja yang akan menerima siksa kubur ini pernah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa siksa kubur akan dialami oleh mayit kafir ataupun yang munafik atau orang-orang bermaksiat dari golongan mukmin, umat Rasulullah Muhammad SAW serta umat-umat lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Sehubungan dahsyatnya siksa kubur ini, maka Islam pun mengajarkan amalan-amalan tertentu yang dapat menjadi penerang kubur bagi orang yang telah meninggal. Mengutip dari Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakannya di dalam Tanbihul Ghafilin bahwa barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, hendaknya ia melakukan 4 hal ini, karena itulah yang kelak akan menjadi penerang dalam kuburnya. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah amalan pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Sholat merupakan kunci utama bagi umat Islam. Hal ini penting karena perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat juga menjadi pembeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang menjaga sholatnya akan menjadi penerang baginya kelak di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis lain dikatakan,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu amalan yang kedua adalah sedekah. Setiap insan dianjurkan bersedekah menurut kemampuan masing-masing. Sedekah tidak harus selalu dengan materi. Sedekah bisa menjelma dalam bentuk apapun, seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, membuang duri di jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang-orang yang hidup setelahnya akan menjadi amal jariah tersendiri dan penerang di dalam kubur bagi sang mayit. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah bukan hanya menjadi penerang di alam kubur, tapi juga sebagai penolong siksa alam kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian amalan yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman umat Islam. Apabila memperbanyak membacanya, maka akan mendapat beberapa keutamaan seperti penolong di hari kiamat, penerang di alam kubur, dan terbebas dari siksa api neraka. Perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat. Ia akan datang sebagai penerang di alam kubur, sekaligus penghalang dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, banyak-banyaklah membaca tasbih. Orang yang selalu berzikir, bertasbih, dan bertahlil, maka dirinya akan selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia akan meraih cinta dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu kasih sayang darinya adalah mendapatkan penerangan di alam kubur dan kebebasan dari siksa neraka. Dalam riwayat Imam Tabari, Nabi SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi SAW bersabda, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.